Kasus kekerasan seksual, Fadlizon didesak minta maaf. Sumut jadi tuan rumah lomba lari internasional. Warga lestarikan kearifan lokal. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Sumut hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera Utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lain akan kami sajikan dalam Kompas Sumut. Bersama saya Emir Syapurba, inilah Kompas Sumut selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Berita pertama, saudara, solidaritas Puan Indonesia di Kota Medan mengecam ucapan Fadlizon yang menyangkal tragedi kekerasan seksual pada Mei 1998. Menurut mereka, tragedi pilu tersebut harus menjadi catatan agar tidak terulang lagi. Puluhan aktivis wanita yang tergabung dalam Puan Indonesia di Kota Medan Rabu siang menggelar unjuk rasa di flyover Jamin Ginting Medan. Dengan membawa spanduk bertuliskan kecaman terhadap Fadlizon, mereka juga meminta pemerintah agar melindungi kaum wanita dari tindak kekerasan seksual. Mereka menolak pernyataan Menteri Kebudayaan Fadlizon yang menyangkal adanya kekerasan seksual pada tragedi Mei tahun 1998. Masa aksi membentangkan spanduk yang berisi tuntutan kepada Fadlizon untuk segera meminta maaf atas pernyataannya yang telah mengorek luka lama korban perkosaan massal 98. Koordinator aksi Tessa menyatakan Fadlizon sebagai Menteri Kebudayaan harusnya mengenang tragedi pilu 98 agar tidak terjadi lagi, bukan menghapus untuk menghilangkan jejak kelam penguasa. Masa juga menuntut pemerintah mengusut tuntas kasus kekerasan seksual 98. Usut tuntas kekerasan seksual 98 dan adili pelaku seadil-adilnya. Yang kedua, menuntut Fadlizon untuk minta maaf dan menarik kembali perkataannya yang baru-baru ini diungkapkan di publik. Selain itu, aksi ini bukan aksi politis dan bukan aksi momentum, ini juga sebagai aksi solidaritas bahwasannya kekerasan seksual di Indonesia saat ini masih marak dan banyak kasusnya. Tim gabungan pencari fakta Komnas Perempuan telah mengungkap adanya pelanggaran HAM pada Mei 1998. Ada 85 kasus kekerasan seksual termasuk 52 kasus pemerkosaan terjadi pada saat itu. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, pasca teror pesawat Saudi Airlines Selasa sore, tim gabungan TNI Polri tidak temukan tanda-tanda adanya bahan peledak. Selain area pesawat, petugas juga periksa kondisi barang bawaan penumpang. Sebagian barang-barang jamaah penumpang kita standby-kan di sini dulu. Setelah mengamankan 442 penumpang berikut barang bawaan, tim gabungan kemudian melakukan pemeriksaan area dalam pesawat. Beberapa jam pemeriksaan, petugas memastikan area pesawat aman dari bahan peledak. Selain area pesawat, barang bawaan penumpang yang merupakan jemaah haji turut diperiksa dan semuanya dalam kondisi aman. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Wisnu Hermawan Februwanto mengatakan pemeriksaan pesawat sudah dilakukan dan dalam kondisi aman. Polda Sumatera Utara masih berkoordinasi dengan Bareskrim Polri mengenai pengirim pesan teror. Pengirim pesan terindikasi dari India. Pelaku mengancam akan meledakkan pesawat jika mendarat di Jakarta. Hasil sementara dari hasil kegiatan pengecekan oleh Jibom dan dari Kodam dan dari Paskas, saat ini posisi pesawat dinyatakan clear, baik dari kabin maupun dari barang-barang yang diangkut di pesawat. Dan kami masih lakukan pendalaman terhadap barang bawaan dari para jemaah haji yang pulang dari Jeddah. Untuk seluruh penumpang dan kru pesawat telah ditempatkan di hotel terdekat dan selanjutnya akan diberangkatkan ke daerah tujuan setelah tahapan pemeriksaan usai. Ferry Irawan, Kompas TV, Deli Serdang, Sumatera Utara. Mohon izin, mohon waktu Jenderal.
Saudara, penggerebekan narkoba di Jalan Brigjen Katamso Medan diwarnai dengan aksi kejar-kejaran antara polisi dan bandar narkoba. Seorang target yang sudah lama diincar petugas akhirnya tertangkap. Lokasi rawan narkoba di Jalan Brigjen Katamso Gang Nasional kembali digerebek personil Sat Narkoba Polrestabes Medan. Dalam penggerebekan ini, petugas terlibat aksi kejar-kejaran dengan bandar yang selama ini menjadi target. Saat ditangkap, target berinisial DW sempat mencoba kabur dalam kondisi tangan diborgol. Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah paket narkotika jenis sabu siap edar. Rencananya akan dipasarkan di lokasi penggerebekan. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan, Ajun Komisaris Besar Polisi Tommy Arwan, menyebut akan mendalami keterangan pelaku guna menangkap pemasok narkoba. Untuk lokasi penggerebekan, petugas memastikan akan tetap melakukan pengawasan. Pada hari ini kita berhasil mengamankan satu bandar yang sudah cukup lama menjadi TO kita, dan dari bandar ini kita mengamankan beberapa barang bukti antara lain sabu, timbangan, bong, dan juga perangkat-perangkat yang digunakan untuk menggunakan narkoba jenis sabu. Dan hari ini kita melaksanakan kegiatan gerebek sarang narkoba ini menindaklanjuti karena banyak keluhan masyarakat yang sampai ke kami. Selain menangkap pelaku DW yang berperan sebagai bandar narkoba, polisi juga mengamankan sejumlah pria yang merupakan pengguna narkoba. Mereka ditangkap saat hendak membeli narkoba di lokasi penggerebekan. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Lomba lari internasional digelar di Samosir, saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara, Sumatera Utara menjadi tuan rumah Lomba Lari Alam Internasional Trail of the King. Kabupaten Samosir menjadi lokasi yang akan memberikan pengalaman tak terlupakan bagi peserta. Samosir kembali mencuri perhatian dunia. Kali ini sebagai lokasi yang dipercaya menggelar ajang internasional Ultra Trail du Mont Blanc (UTMB) World Series. Event bergengsi ini akan hadir dalam bentuk Trail of the Kings, dijadwalkan berlangsung 17-19 Oktober 2025 di Kabupaten Samosir. Dalam lomba ini nantinya terbagi dalam 6 kategori, 5 km, 10, 28, 60, dan 100 km. Nantinya ada 25 negara yang turut serta dengan target jumlah atlet lari sebanyak 2.000 orang. Provinsi Sumatera Utara telah menandatangani kerjasama dengan pihak UTMB. Kegiatan ini akan dikelola oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Menurut Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution, kegiatan taraf internasional ini menjadi satu-satunya yang didanai dari APBD. Diharapkan semua sektor dapat bekerja sama dalam meningkatkan perekonomian masyarakat serta mengangkat Danau Toba sebagai sport tourism Indonesia ke kancah global. Ini kegiatan internasional, tadi kalau kata MC ada 2.000 ya Pak? 2.000, tapi kita ingin menggabungkan beberapa kegiatan menjadi satu. Target kita bisa di 5.000-an Pak ya. Target kita bisa di 5.000-an. Serta nanti yang mengikuti ini, oleh karena itu dijaga Pak daerahnya. Dalam kegiatan ini, pariwisata Pulau Samosir akan mendapat peningkatan kunjungan serta mendapat perhatian serius baik dari segi sosial, ekonomi, dan terutama dari sisi lingkungan yang harus semakin dilestarikan sebab pariwisata Danau Toba bergantung pada alam. Rogana Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, kelompok masyarakat peduli Sumatera Utara mendatangi gedung kepolisian daerah Sumatera Utara. Mereka melaporkan akun media sosial yang telah menghina Gubernur Sumatera Utara terkait kisruh 4 pulau. Dalamnya bisa dikelola sama-sama. Jadi tadi kita sampaikan kita kolaboratif. Ini adalah salah satu postingan di akun media sosial yang terindikasi menghina Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution.
Postingan ini merupakan respon sang penggugah video yang kesal atas kekisruhan kepemilikan 4 pulau antara Provinsi Sumatera Utara dan Aceh. Pengunggah diduga tidak ingin 4 pulau tersebut menjadi milik Sumatera Utara, sehingga mengecam pernyataan Bobi Nasution yang menginginkan pengelolaan pulau secara bersama. Koordinator Masyarakat Peduli Sumut Rustam Effendi Nainggolan mengatakan mereka melayangkan pengaduan masyarakat dengan harapan sejumlah akun yang mengunggah hinaan terhadap Gubernur Sumatera Utara dapat segera diproses. Pemerintah sungguh-sungguh hadir untuk dapat melakukan penertiban terhadap orang-orang yang seperti itu, sehingga tidak sembarang mengatakan hal-hal yang tabu dan hal-hal yang tidak dapat kita terima pada adat timur kita. Selain kelompok masyarakat peduli Sumatera Utara, ada kelompok lain yang melakukan hal serupa di Polda Sumatera Utara. Mereka juga meminta agar sejumlah akun yang menghina gubernur segera diproses hukum. Menanggapi hal ini, Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Komisaris Besar Polisi Ferry Walintukan bilang telah menerima pengaduan masyarakat tersebut. Menurutnya, kasus ujaran kebencian lebih baik dilaporkan langsung oleh yang bersangkutan. Namun demikian, Dumas yang dilayangkan beberapa kelompok ke Polda Sumatera Utara tetap akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya, jadi memang kalau untuk pencemaran baik itu seyogyanya harus dilaporkan oleh yang bersangkutan. Tetapi dalam hal ini disebutkan bahwa memang masyarakat keberatan mungkin pejabatnya atau yang didukungnya dilaporkan untuk pencemaran baik. Tapi hal ini Polda Sumatera Utara dalam hal ini sudah menerima pengaduan tersebut dan akan kami tindak lanjuti. Sebelumnya, polemik 4 pulau di perbatasan Aceh Sumut menjadi ramai diperbincangkan. Respon cukup beragam mulai dari respon positif hingga respon negatif. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, kebijakan Menteri Dalam Negeri yang menetapkan 4 pulau di perbatasan Aceh Sumut merupakan bagian dari Sumatera Utara diprotes Ketua PDIP Sumut. Keputusan Mendagri dinilai sepihak tanpa dasar. Polemik 4 pulau yang berada di perbatasan Sumatera Utara dan Aceh akhirnya diputuskan oleh Menteri Dalam Negeri sebagai bagian dari Sumatera Utara. Melalui keputusan Menteri Dalam Negeri nomor tahun 2025, keempat pulau seperti Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek ditetapkan sebagai bagian dari wilayah Sumatera Utara. Namun keputusan ini menuai protes dari berbagai pihak termasuk politisi daerah. Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut, Rapidin Simbolon, menilai keputusan tersebut diambil tanpa dasar kajian maupun konsultasi yang layak. Kebijakan dinilai tidak memiliki urgensi yang jelas, tidak ada kajian, tidak ada konsultasi. Rapidin juga menyebut keputusan itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pemekaran Kabupaten Aceh Singkil. Sebenarnya sudah memperjelas, memperkuat apa yang menjadi keputusan MOU di Helsinki tahun 1956. Dan itu adalah milik pemerintah Aceh. Nah, kok sekarang kok diperdebatkan? Kepentingan Sumatera Utara apa? Kepentingan Kemendagri apa? Toh itu kan kalaupun tetap itu milik Aceh dan harus milik Aceh, itu kan tetap di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia. PDIP Sumut meminta pemerintah provinsi untuk fokus pada pembangunan di Sumatera Utara. Dedi Rizky Ginting, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Warga lestarikan tradisi Lubuk Larangan, saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara, banyaknya anak putus sekolah karena terkendala biaya membuat pemerintah Provinsi Sumatera Utara gratiskan seluruh pembiayaan sekolah, SMA dan SMK negeri. Kebijakan ini akan dimulai Juli mendatang.
Dalam merealisasikan janji pemerintah, Gubernur Sumatera Utara telah mengeluarkan kebijakan sekolah gratis. Bulan Juli 2025, seluruh uang sekolah untuk pelajar SMA dan SMK digratiskan. Hal tersebut disampaikan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution saat penyerahan aset Pemko Gunung Sitoli ke Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Bobi menyampaikan program pendidikan ini diantaranya pelaksanaan sekolah 5 hari serta menggratiskan seluruh pembiayaan termasuk biaya komite yang ada di sekolah SMA dan SMK negeri di seluruh Provinsi Sumatera Utara. Hal ini dilakukan untuk mengurangi banyaknya anak putus sekolah dikarenakan terkendala pembiayaan. Kebijakan ini akan dilaksanakan secara bertahap dan direncanakan akan dimulai dari daerah terpencil yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Programnya nanti sekolah gratis dan sekolah 5 hari akan kita mulai tahun ini, ya. Jadi tidak ada lagi pungutan-pungutan, baik itu SPP, ini uang komite. Kemarin juga kita dapat saya tanya warga yang mau masuk tahun ajaran baru ya, hanya mau masuk sekolah di mana, mau masuk SMA tuh ada yang berpikir berkali-kali loh. Untuk orang tua pasti berpikir berkali-kali untuk membuat anaknya lanjut sekolah ketika SMA ini suatu hal yang riskan. Pemerintah provinsi berharap dengan kebijakan ini nantinya tingkat putus sekolah di Sumatera Utara akan berkurang. Dedi Rizky Ginting, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, Lubuk Larangan merupakan sebuah kearifan lokal warga Mandailing Natal, Sumatera Utara. Selain menjaga ekosistem alam, warga juga bertekad melestarikan ikan sungai. Salah satu kearifan lokal yang masih dipertahankan warga di Mandailing Natal, Sumatera Utara adalah Lubuk Larangan. Lubuk Larangan ini merupakan kegiatan warga menjaga ekosistem alam, termasuk diantaranya melestarikan sumber daya berbagai jenis ikan di Lubuk Larangan Desa Tambangan Jahe, Mandailing Natal. Di sini berbagai jenis ikan seperti ikan lele, nila, mas, dan jurung hidup bebas dan masih terjaga kelestariannya. Di sungai ini juga ikan-ikan dapat berkembang biak dan menyebar ke beberapa sungai di wilayah ini. Ikannya ini dulunya bukan ikan jurung, akan tetapi ikannya ini ikan mas sama ikan nila. Terus yang sekarang ini ikan jurung ini naik dari Sungai Batanggadis menuju ke hulu. Jadi disinilah bermuaranya dia jadinya kan, di bawah jembatan Lubuk Larangan Tambangan Jahe ini. Jadi seterusnya yang mana yang di ini kan lokasinya ini Aik Tambangan, yang di hulunya Sungai Batanggadis. Aik Tambangan ini Lubuk Larangan juga dibuat, namun inilah pusatnya salah satunya yang bermuara ikan di Desa Tambangan Jahe ini. Di beberapa lubuk larangan juga dibuka setiap tahunnya, menangkap menggunakan jaring atau jala. Uang dari hasil penjualan tiket nantinya disumbangkan untuk pembangunan desa dan anak yatim. Hairul Bazar, Kompas TV, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas Sumut hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya.